Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada. Kami mengucapkan selamat malam, selamat beribadah buat kita semua. Kita bersyukur malam hari yang indah ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melaksanakan ibadah evangelisasi kita. Baiklah Bapak Ibu, mari kita ikuti ibadah evangelisasi ini dengan penuh hikmat, supaya ibadah kita malam hari ini boleh menjadi berkat bagi kita, menjadi sukacita dan menjadi kekuatan bagi kita di dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Baik, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita serahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita berserah teduh. Hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Amin. Baik, kita muliakan Tuhan dari nyanyian rohani Metodis nomor 36 ayat 1 dan 2, Serikat Persaudaraan. Pertolongan kepada kita hanya di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Tiada henti kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa atas semua kemurahan anugerah Tuhan yang tetap kami rasakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur di malam hari yang indah ini juga Tuhan masih memberikan kami kesempatan memuji, memuliakan nama Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kami atas anugerah Tuhan yang tetap kami rasakan dalam hidup kami. Ibadah kami malam hari ini Bapa, dalam ibadah evangelisasi kami, Tuhan juga layak hadir di tengah-tengah kami, menguasai hati dan pikiran kami, dan biarlah kiranya pujian kami, doa-doa kami, begitu juga firman Tuhan yang sebentar lagi juga kami akan dengar yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Bener Sikombing. Kiranya firman Tuhan itu nanti menguatkan kami, menegur kami, memberikan kami pencerahan di dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hadirlah dalam ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga selesai nanti. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kembali muliakan Tuhan dari nyanyian kita, Firman-Mu pelita bagi kakiku.
Baik, pembacaan firman Tuhan untuk kita renungkan dan kita hayati diambil dari Kolose pasal 3 ayat 5 sampai dengan 17. Baik, saya akan bacakan untuk kita semua, Bapak Ibu menyimaknya di dalam hati. Demikian firman Tuhan. Manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani dan atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita saatnya mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari nyanyian Rohani Metodis nomor 193 ayat 1 dan 2. Kita harus membawa berita.
Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami di sorga, di malam hari ini kami akan mendengarkan firman. Kami mohon biarlah Roh Kudus Tuhan yang mengajari kami, sehingga kebenaran firman Tuhan dapat kami mengerti untuk menjadi bekal bagi kami dalam kehidupan kami. Kami juga bermohon kepadamu Tuhan, Engkau memberikan Roh Kudus Tuhan sehingga kami dapat mengerti akan firman Tuhan. Berikan ketenangan hati sehingga kami dapat menyimak firman Tuhan dengan baik. Kami telah mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang menjadi nats untuk renungan kita saat ini diambil dari surat Yakobus pasal 1 ayat 17 sampai 27. Yakobus pasal 1 ayat 17 sampai 27 saya bacakan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, dituntun dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaknya cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengarkan firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia sudah lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, ia bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni, yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikian nats renungan kita saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang hanya memikirkan bahwa kehidupannya atau keinginannya saja yang harus dipenuhi. Kadang-kadang kita berkeinginan berdoa kepada Tuhan, mengharap kepada Tuhan. Tetapi kalau keinginan dan harapan kita itu tidak terpenuhi, apa yang kita katakan? Sering kita mengatakan bahwa kita tidak didengarkan Tuhan, atau Tuhan jauh kepada kita. Tetapi kalau apa yang didoakannya, apa yang diharapkannya berhasil, banyak orang mengatakan itu hanyalah karena rahmat dan kasih Tuhan. Seolah-olah kalau yang susah, yang tidak berhasil kita dapatkan, itu adalah sesuatu yang tidak dari Tuhan juga. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebenarnya kitab Yakobus mengajak kita introspeksi diri terhadap diri kita masing-masing, bahwa Tuhan itu memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita.
Tuhan memberikan sesuatu yang baik bagi kita. Kadang yang baik bagi Tuhan bukan yang baik bagi kita. Kadang yang baik bagi Tuhan bahkan menyakitkan bagi kita. Tetapi itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat contohnya bagaimana Yusuf dibentuk oleh Tuhan menjadi seorang pribadi yang rendah hati, menjadi seorang pribadi yang dapat memutuskan sesuatu, dan dia menjadi seorang wakil raja di Mesir, wakil Firaun di Mesir. Sebelum dia menjadi seorang wakil raja atau wakil Firaun di Mesir, apa yang terjadi kepadanya? Banyak kesusahan-kesusahan yang didapatkan. Dan dia tahu itu adalah bagian daripada rencana Tuhan dalam hidupnya. Nah, hari ini kita diajak oleh Yakobus untuk melihat, mari kita melakukan yang terbaik menurut Tuhan. Mari kita memuliakan Tuhan dengan kehidupan kita. Mari kita mensyukuri apa yang terjadi dalam kehidupan kita, walaupun susah kita dapatkan. Nah, ini bisa terjadi adalah ketika kita menghayati kehidupan kekristenan kita, di mana kita mengenal diri kita, mengenal siapa kita, mengenal siapa Tuhan kita. Orang-orang Kristen sering cenderung pandai berteori, dapat menghafal Alkitab, dapat melakukan ibadah yang baik. Tetapi dalam praktek-praktek kehidupannya, ketika dia melihat kenyataan kehidupan di dunia ini, dan dia melihat kerohanian dan janji-janji Tuhan, dia sering tidak cocok atau tidak bisa menerima. Dan itulah terjadi di banyak orang Kristen pada masa sekarang ini. Pintar secara teori, tapi dalam praktek-praktek keimanan sangat kurang. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan banyak orang percaya. Hari ini kita diajak untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Seorang yang dapat mengerti akan kehidupannya adalah bagian dari rencana Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang sudah mengerti bahwa Tuhan menyertai dia dalam kehidupannya. Dia adalah pelaku-pelaku firman. Kenapa saya katakan sebagai pelaku-pelaku firman? Karena mereka adalah orang-orang yang mengerti kehidupan ini adalah bagian dari rencana Tuhan. Dia setiap hari menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Dan rancangan Tuhan yang terjadi dalam kehidupannya. Karena apa? Karena itu menjadi bagian daripada imannya. Setiap pagi dia mengatakan, Tuhan, aku mau berjalan di jalan rencanamu. Setiap malam dia mengatakan, Tuhan, terima kasih Engkau menyertaiku, memberikan kekuatan bagiku, menolong aku dalam kehidupanku. Sehingga kehidupannya dinyatakannya sebagai bagian daripada rencana Tuhan. Banyak orang-orang Kristen yang memisahkan antara kehidupan duniawinya dengan kehidupan kerohaniannya. Kalau di gereja adalah bagian daripada kehidupan gereja, kalau di persekutuan adalah bagian daripada kehidupan kerohanian, kalau di luar sana itu adalah bagian kehidupan keduniawian. Seolah-olah kita menjadi seorang yang toleran, tetapi kita sebenarnya orang yang tidak mempunyai pendirian. Dan itu yang terjadi di banyak orang Kristen, karena mereka tidak menghayati keimanannya dengan kuat. Hari ini kita diajak oleh Yakobus, lihatlah, mari kita menjadi pelaku-pelaku firman. Jangan seperti seorang yang di depan kaca melihat sebentar kehidupan kerohaniannya, kemudian pergi dan melupakan kehidupan kerohaniannya di dunia ini. Kita jangan seperti itu. Hari ini kita diajak untuk melihat
bahwa kehidupan kerohanian kita adalah bagian daripada kehidupan kita yang sesungguhnya. Kita tidak memisah-misahkan antara rohani dengan duniawi. Kita tetap di dalam kehidupan kerohanian kita, baik itu di rumah kita, baik itu di persekutuan kita, baik itu di dalam kehidupan pekerjaan kita dan kemasyarakatan kita. Menjadi pelaku-pelaku firman itu dibuktikan dengan kehidupannya, perkataannya, pemikirannya, perbuatannya, semuanya tertuju kepada kemuliaan Tuhan. Karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita hidup di dalam Tuhan. Mari kita belajar untuk hidup menjadi pelaku-pelaku firman. Banyak orang mengatakan itu susah. Ada dunia yang berbeda dengan firman. Betul. Tetapi kesusahan itu sebenarnya bisa kita lewati dengan tetap memulainya. Mari kita memulainya dari hal-hal di rumah tangga kita. Kita nyatakan rumah tangga kita tempat damai sejahtera Tuhan. Kemudian di mana? Di pekerjaan kita. Pekerjaan kita di mana kasih Tuhan dinyatakan. Kemudian di mana? Di hubungan kita dengan masyarakat kita. Kita nyatakan bagaimana kehidupan kekristenan kita yang mau mengampuni. Dan pelan-pelan kita menjadi pelaku-pelaku firman yang nyata di dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kekristenan kita ini terus bertambah. Tetapi banyak orang kekristenannya pendek atau tetap seperti itu. Ketika dia kanak-kanak, dia seperti itu. Ketika dewasa, dia seperti itu juga. Tidak ada pertumbuhan. Hari ini kita diajak untuk bertumbuh. Seperti usia kita bertambah, tubuh kita juga bertambah. Demikian juga keimanan kita bertambah. Hari lepas hari bertambah-tambah mengenal Tuhan. Hari lepas hari bertambah-tambah dalam pengenalan Tuhan. Ini bisa kita lakukan. Buka hati kita kepada Tuhan, dan Tuhan akan memakai kita. Katakan kepada Tuhan, Tuhan pakailah aku sebagai alatmu di tengah-tengah kehidupanku. Tuhan, hadirlah Engkau di tengah-tengah kehidupan rumah tanggaku. Tuhan Yesus, pakailah aku menjadi alat di tengah-tengah pekerjaan. Bisa. Banyak orang menutup dirinya, akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Hari ini kita diajak, mari kita buka diri kita. Kita menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan hanya sudah dapat menghafal, sudah dapat membaca, sudah dapat mengerti, tetapi menjadi pelaku. Itulah yang paling utama dalam kehidupan kita pada masa sekarang ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan Engkau mengingatkan kami kembali supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Biarlah kehidupan kami semakin baik adanya. Saat ini Tuhan kami juga berdoa untuk anak-anak kami Tuhan. Biarlah Tuhan juga menyertai mereka. Bertambah-tambahlah mereka dalam pengenalan akan Tuhan. Bertambah-tambahlah mereka dalam bimbingan Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk mengarahkan dan mengajari mereka melalui kehidupan kami, melalui perkataan kami. Biarlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang mengenal Tuhan, anak-anak yang terdidik, anak-anak yang pintar. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga kami masing-masing. Baik itu suami kami, baik itu istri kami. Biarlah Tuhan menyertai mereka. Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka. Tuhan memberikan pertolongan bagi mereka. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan, banyak hal yang belum kami lakukan. Karena itu ajari kami Tuhan. Biarlah hari lepas hari bertambah-tambah kami dalam pengenalan akan Tuhan. Bertambah-tambah dalam mengasihi Tuhan. Bertambah-tambah menjadi pelaku-pelaku firman. Kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan-pergumulan kami di persekutuan kami. Kami berdoa Tuhan untuk kebutuhan-kebutuhan
bagi pelaksanaan pembangunan pastori. Tuhan memberkati, Tuhan juga memberkati panitia untuk dapat tetap bersemangat untuk menyelesaikan gedung pastori. Demikian juga kami berdoa Tuhan untuk gedung gereja kami Tuhan yang memerlukan penambahan untuk keamanan gereja kami. Biarlah Tuhan memberkati, Tuhan membukakan jalan, Tuhan membukakan pikiran kami sehingga kami dapat untuk mengumpulkan dana kami dan juga dapat melakukan yang terbaik untuk bagaimana gedung gereja kami semakin baik adanya di hari-hari kemudian. Kami juga berdoa Tuhan untuk sanak saudara kami Tuhan. Keadaan COVID-19 ini menyebabkan terpuruknya banyak hal, baik itu pekerjaan kami, baik itu bisnis kami, baik itu juga pekerjaan-pekerjaan yang harus kami lakukan. Tuhan, kami mohon biarlah Engkau memberkati kami. Ajari kami Tuhan untuk mencari cara lain untuk dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan kami dengan baik. Demikian juga bisnis-bisnis kami Tuhan, biarlah Engkau berkati sehingga dengan cara lain kami juga dapat menjalankan bisnis-bisnis kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah kami. Tuhan menyertai pemerintah kami. Berikan hikmat bagi pemerintah kami untuk dapat melakukan yang terbaik untuk pengendalian COVID-19 terlebih-lebih di kota Medan ini. Bapa kami di surga, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang merantau Tuhan. Tuhan menyertai mereka dalam perantauan mereka. Tuhan ingatkan mereka supaya mereka tetap takut akan Tuhan dalam melaksanakan perantauan mereka, dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan mereka. Ya Bapa kami di surga, pada saat ini kami datang pada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan. Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberikan semangat bagi mereka sehingga mereka tetap untuk berusaha menjatuhkan lamaran ke berbagai tempat untuk mendapatkan pekerjaan mereka yang sesuai dengan kompetensi mereka. Tuhan memberkati usaha mereka. Ya Bapa kami di surga, pada saat ini Tuhan kami juga datang padamu. Kami mohon Engkau mengampuni dosa-dosa kami supaya kami layak menerima kasih-Mu. Hari ini Tuhan kami juga akan mengumpulkan persembahan kami. Tuhanlah yang membukakan hati kami sehingga persembahan kami dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan, untuk mengembangkan gereja Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami tangan-Mu. Inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan kita sambil kita bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 302, Alangkah Indahnya. Oh
Tuhan Yesus kepada kita, doa Bapa kami, mari kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.